أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت الاعتكاف سنة لله تعالى. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi, situasi dan keadaan apapun kita diminta untuk senantiasa bersyukur. Mengapa ajakan untuk bersyukur selalu mengawali setiap majelis-majelis? Mengapa ajakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah selalu di permulaan khutbah, pengajian, sambutan dan sebagainya? Kenapa? Karena memang kalau kita bicara bab syukur itu, kalau kita jadikan buku, itu bisa berbuku-buku, berjilid-jilid. Setahun mungkin kita bicara tentang bab syukur itu nggak selesai. Dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, dari athar-athar sahabat, dari kisah-kisah yang luar biasa. Saya ingin mengutip satu kisah, yang dari kisah ini semoga kita bisa semakin menghayati kenapa kita selalu diminta untuk bersyukur. Suatu hari ada seorang raja. Raja pada zaman dahulu itu kalau keluar dari istananya selalu dikawal oleh beberapa prajurit, baik inspeksi ke kampung-kampung, ke desa-desa tempat ia berkuasa, sehingga sampai ia di sebuah desa yang ada aliran sungainya, dan dia dapati ada seorang tunawisma. Kata tuna dalam bahasa Indonesia itu artinya orang yang tidak punya, orang yang ya tidak punya mudahnya. Kalau tunarungu berarti dia tidak mendengar. Tuna netra berarti dia apa itu? Tidak melihat, buta. Tuna wisma berarti wisma itu artinya rumah. Ya, kita lihat dalam wisma ini itu artinya rumah. Kalau tuna wisma itu artinya nggak punya rumah, artinya dia gelandangan. Orang yang kerjaannya ya gelandang aja, enggak kadang tidur di mana itu banyak. Di beberapa tempat banyak, bahkan mungkin daerah kita ada. Nah, raja ini bertemu dengan seorang tunawisma. Ketika dia dapati dirinya sudah semakin dekat, tanpa sengaja dia lihat seorang tunawisma ini, gelandangan ini mengeluarkan sepotong roti kering. Ya, kalau zaman dulu mungkin rotinya nggak seperti sekarang, yang sudah ada plastiknya, yang sudah ada warnanya, yang sudah ada bentuknya, yang rasanya demikian, yang ada coklat topping di atasnya dan sebagainya. Zaman dulu roti kering yang bisa jadi dari gandum atau dari tepung begitu. Dia keluarkan cuma sepotong, cuma sebiji. Lalu dari aliran sungai itu dia celupkan, ya. Dia ya jangan bayangkan sungainya kalinya kayak kita yang mau kita celupin roti terus kita makan. Ini jernih ya, zaman itu belum ada polusi lah begitu. Dia celupkan sepotong roti itu, lalu dia bilang, dia makan bismillah, dia makan alhamdulillah. Siang raja itu mengisahkan dia nggak pernah melihat orang mengucapkan alhamdulillah seperti ekspresi bahagianya orang gelandangan ini bilang alhamdulillah. Saya ini raja, seumur-umur bergaul dengan para bangsawan,
punya istri banyak, punya harta melimpah, punya istana mungkin lebih dari satu, prajuritnya banyak. Itu baru sekarang lihat orang bilang alhamdulillah itu dengan ekspresi yang benar-benar penuh kesyukuran, kekaguman, terima kasih kepada Allah. Dan bisa jadi gelandangan ini selalu bilang alhamdulillah dengan wajah dan ekspresi seperti itu. Karena raja ini penasaran begitu. Ini kok apa gerangan yang membuat dia itu kok bilang alhamdulillah itu sebegitu enak dipandang tuh, senang sekali. Ya. Padahal cuma makan roti kering, mohon maaf, sama dicelupkan dari aliran sungai. Apa yang membuatnya senang? Ini kisah nyata. Yang saya coba-coba cari itu belum ketemu nama rajanya. Di beberapa riwayat athar-athar itu disebutkan memang kisahnya demikian. Kadang kalau kita dapati kisah itu tidak bernama, itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya biar kita meyakini nama-nama tersebut jangan dikultuskan atau jangan diistimewakan berlebih. Tapi kalau disebutkan namanya ya sudah, itu sebagai pembelajaran bagi kita. Tapi intinya ini adalah kisah waqi'i, kisah yang memang pernah terjadi. Maka karena rasa penasaran, karena dia seorang raja, dia minta prajuritnya tolong hadirkan saya gelandangan itu, orang itu yang berteduh di tepi pohon di pinggir sungai itu, untuk menghadap kepada saya. Ketika dihadapkan, ditanya baik-baik, wahai bapak, saya dapati anda tadi mengucapkan hamdalah, tahmid. Di raja ini juga muslim gitu. Tahmid kok sedemikian senangnya. Apa gerangan nikmat Allah hari ini, atau apa gerangan yang anda rasakan kok anda sedemikian senangnya itu? Maka si bapak tunawisma gelandangan ini bilang, wahai raja, karena dia tahu ini raja, wahai raja, anda dengan kekayaan anda yang sedemikian hebatnya, sedemikian banyak, bagaimana kiranya sekiranya anda makan sebuah makanan, lalu makanan itu nyangkut di tenggorokan anda tersedak, mau dikeluarkan nggak bisa, mau dimasukkan nggak bisa. Kira-kira dalam kondisi seperti itu, maukah anda bayar dengan setengah kekayaan anda? Tidak ada dokter yang bisa menyelamatkan, nggak ada tabib yang bisa menolong. Maka kata raja, ya insya Allah setengah kekayaan saya akan gunakan agar saya bisa masukkan itu makanan, karena saya nggak mau tersiksa berlama-lama. Jadi kita kalau dapat kisah gini tuh kita lihat orang itu kalau dialog tuh enak gitu. Ya, saling menghormati, mau dia tuh jabatnya tinggi, jabatannya dengan orang yang biasa saja, itu terjadi dialog yang luar biasa. Dan ini tentu pelajaran bagi kita. Lantas ketika barang itu sudah masuk, makanan itu sudah masuk, 1, 2, 3, lama-lama dia tertimbun semakin banyak. Lantas anda terkena penyakit yang tidak bisa anda keluarkan makanan-makanan itu. Setelah tubuh menyerap menjadi energi, setelah tubuh menyerap menjadi mengambil proteinnya, karbohidratnya dipilah ya, kalsiumnya ini semua dipisah, lalu tinggal ampas-ampasnya yang harusnya keluar dengan metabolisme yang lancar dengan nama BAB ya, dengan nama buang air besar yang kecil. Lantas anda tidak bisa keluar gara-gara apa? Gara-gara memang anda sakit. Apa yang anda lakukan? Bingung rajanya. Dikasih bantuan pilihan sama gelandangan. Maukah sekiranya setengah atau sisa kekayaan anda yang tadi itu, yang setengah, tinggal setengah, karena setengahnya tadi dipakai pertama, setengah kedua ini mau nggak digunakan untuk agar bisa keluar itu normal seperti biasa? Anda merasakan nikmat, sehat, lega, plong. Raja dengan malu-malu, tunduk hina mengatakan, ya saya mau. Lantas kenapa sulit bagi kita bilang alhamdulillah? Coba yang hari ini cuma makan sepotong roti, ada yang berani angkat tangan? Yang hari ini sama Allah dikasih makan cuma sepotong roti kering.
atau satu teguk air yang hari ini, niscaya kita akan malu. Saya belum bicara aja sudah ada harus air 1 botol nih. Jamaah baru datang aja 1 gelas. Kalau dari kisah ini lebih banyak daripada yang air yang dicelupkan dan diminum mungkin untuk melancarkan aliran makanan tadi. Belum lagi di rumah. Tadi mungkin ada yang makan, mungkin hari ini Senin berbuka puasa misalnya. Makannya nggak mungkin satu macam. Sesimpel-simpelnya kurma sama air putih. Tapi saya nggak yakin kayaknya kalau berbuka cuma kurma sama air putih. Ya tarik ke belakang lagi, sore mungkin ada yang makan apa tadi? Makan jambu, makan buah, atau makan nasi. Siang tadi mungkin ada yang nggak puasa, makan. Itu makannya kayak apa? Pagi sarapannya bagaimana? Lantas kita dengan egonya kita, dengan gahanya kita nggak bilang alhamdulillah. Naudzubillah, kok bisa? Maka kadang kisah-kisah begini tuh menggelitik kita. Kalau kita tertampar dengan kisah ini bagus. Berarti kita masih punya hati. Oh iya ya, ada orang nggak punya rumah. Ini nggak punya rumah nih, kita makannya di atas sofa kadang, makannya di rumah sama anak istri, makannya di restoran, di warung. Ini ada orang tunawisma di bawah pohon tepi sungai, tidak punya bekal seadanya, makan sepotong roti, itu bilang alhamdulillahnya. Sampai kata raja itu, saya nggak pernah melihat orang mengucapkan alhamdulillah sesumringah, sesenang, sebahagia itu. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Bagaimana dengan orang yang punya banyak kenikmatan? Seorang raja saja disadarkan dengan seorang pengemis atau orang gelandangan. Dia di istananya, istana loh ini, yang setiap perintahnya adalah titah yang tidak bisa dibantah, yang setiap permintaannya sebisa mungkin coba dikabulkan oleh dayang-dayang, oleh pelayannya. Setiap kekayaannya adalah banyak melimpah. Itu kadang nggak bisa merasakan nikmatnya karunia Allah. Tapi ada orang yang mungkin rumahnya kecil, ya, kendaraannya cuma 1, itu pun STNK-nya belum dibayar. Kalau ketemu polisi sembunyi-sembunyi, saking nggak bisa bayar, tapi dia gunakan untuk kebaikan, dia syukuri itu luar biasa. Maka setelah ini coba setiap teguh bilang alhamdulillah, enaknya itu bisa masuk, itu Allah yang izinkan. Kita keluar dari kamar mandi lancar, depan belakang atas bawah, ucapkan alhamdulillah. Itu adalah ampas-ampas yang sudah tidak dipakai, yang harus keluar. Sedangkan makanan dalam bentuk energi sudah diserap oleh anggota tubuh yang bertugas masing-masing tanpa kita perintah. Darah ngambil bagian, otak ngambil bagian, paru-paru ngambil bagian, semua bekerja tanpa kita perintah. Allah yang mengkoordinir. Dan ketika keluar, ketika itu peluang sudah terbuang, pelongnya luar biasa. Maka alhamdulillah, ini pelajaran betapa kita harus bersyukur. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pada kesempatan ini yang ingin mengajak kita semua untuk merenungi athar. Athar itu adalah kalau Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman. Kalau para sahabat itu perkataannya disebut athar. Asarnya adalah jejak atau peninggalan. Kata-kata yang baik, ungkapan-ungkapan mutiara yang hebat. Yang pada kesempatan ini coba yang hadirkan 2 ungkapan terkait satu tema, satu makna, yaitu takwa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu perawi hadis terbanyak Rasulullah yang ada punya kisah menarik. Kisah pertama itu dia pernah dikasih amanah menjaga Baitul Mal. Baitul Mal ini ya, gudang persediaan pasokan makanan, ya juga harta kaum muslimin saat itu. Oleh Rasulullah disuruh jaga malam di situ, ronda. Jadi piket. Lalu pada malam itu muncullah orang yang tidak dikenal, yang tidak pernah dilihat. Dia mencoba maling gandum, ya.
mengangkat karung itu ketahuan sama Abu Hurairah karena dia sedang berjaga, lalu ditangkap. Kamu ketangkap, kamu siapa kamu? Dari mana kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Akhirnya ketakutan, mohon belas kasihan, minta ampun. Mohon maaf, saya ini orang miskin, saya punya anak banyak, tolong maafkan saya keadaan terpaksa ini maling. Karena Abu Hurairah ini punya hati yang latif ya, yang pemurah, yang mudah tersentuh begitu, yang kasihan gitu. Dia lepaskan, awas kamu, jangan macam-macam, besok jangan diulangi. Keesokan paginya dilaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Rasulullah, semalam saya ketemu orang nggak saya kenal, dia maling, tapi karena saya kasihan dia minta maaf gini, saya kasihan, saya lepasin. Kalau gitu kamu malam ini jaga lagi sebagai sanksinya, kata Rasulullah, karena dia akan datang malam lagi. Ini Rasulullah luar biasa. Rasulullah kalau sudah mengatakan sesuatu ya pasti itu. Maka benar, malam itu pun lagi orang yang sama datang lagi untuk mencoba maling dan ketangkep lagi. Dengan alasan sama dia mohon ampun, minta ampun, lagi-lagi Abu Hurairah itu tersentuh dan bilang, ya udah pergi, jangan ulangi lagi. Jangan gara-gara saya kasihan kamu ini macam-macam. Besok kalau kamu maling lagi ketangkap sama saya, udah nggak ada ampun, saya bawa ke Rasulullah. Karena orang takut betul dihadapkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Diadukan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang kemarin datang lagi nih. Jaga-jaga lagi, malam ini dia akan datang lagi. Abu Hurairah penasaran, masa sih dia datang lagi? Kalau sekarang tanpa ampun, saya akan tangkap, saya akan serahkan kepada Rasulullah langsung. Benar, malam itu dia datang lagi untuk ketiga kalinya dan ditangkap. Ketika akan diseret menghadap ke hadapan Rasulullah Muhammad SAW, dia bilang apa? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, kita barter nih, saya kasih kamu penawaran. Kamu jangan bawa saya ke hadapan Rasulullah, tapi saya kasih kamu wasiat. Seorang maling ngasih wasiat. Nih, hanya terjadi zaman itu dan sahabat nih mau gitu. Akhirnya dikasih barteran tuh mau. Dia bilang apa? Apa wasiatnya? Saya akan kasihkan kamu satu amalan yang kalau kamu amalkan maka setan iblis nggak akan ganggu kamu. Tergiur nih Abu Hurairah nih. Saya mau kasih Rasulullah tapi dapat satu amalan luar biasa nih. Karena Rasulullah pernah bilang nih, ambillah setiap nasihat, hikmah itu dari mulut siapapun. Jadi bukan hanya dari Rasulullah. Kita kalau dengar orang yang jahat sekalipun ngasih nasihat, kalau memang itu baik, kita ambil. Ya. Tapi kalau zaman sekarang harus lihat-lihat kadang yang ngomong itu siapa. Kalau dulu unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang dinasehati perkataannya, jangan lihat yang ngomong. Tapi kalau sekarang perlu kita intip-intip, lihat dulu yang ngomong siapa. Perlu diimbangi lah. Nah, kalau jelas-jelas dia tidak terpercaya ya agak difilter-filter sedikit. Karena perlu melihat siapa yang ngomong dan apa omongannya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu benar itu. Dikasih nasihat. Kalau kamu membaca ayat kursi di malam ketika kamu tidur, maka semalaman itu kamu tidak akan datangi iblis atau setan, baik dalam mimpi, baik dalam ini gangguan-gangguan. Jadi kalau iblis sama setan nggak ganggu, ya kuntilanak, pocong itu dah nggak ada apa-apanya. Tapi harus yakin. Nah, ini harus yakin kunci. Akhirnya dia lepaskan karena janjinya tadi, barternya begitu, kesepakatannya. Ya sudah kalau gitu, dia lepaskan. Mengadilah Abu Hurairah. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya melakukan yang ketiga kalinya kesalahan. Dia datang kepada saya. Lantas mana dia sekarang? Saya lepaskan karena dia ngasih nasihat yang luar biasa agar tidak diganggu setan, terus begini-begini. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Shadaqa wa huwa kadzub. Ketahuilah bahwa dia itu benar meskipun dia itu pembohong dan pendusta. Siapa dia? Yaitu setan. Setan itu yang maling itu. Dia benar kata Rasulullah meskipun dia sendiri adalah pendusta. Jadi nasihatnya itu benar, dia buka aibnya sendiri. Jadi setan tuh ngasih tips, ngasih trik kalau kita nggak mau diganggu, ayat kursi. Sekarang orang banyak di ruqyah mau baca ayat kursi, apalan yang mau di ruqyah. Kita mau nyelamatin orang, ternyata yang bimbing ini nggak hafal ayat kursi.
Ini susah nih. Malah hafalan yang jinnya kan harus yakin, harus pede. Di beberapa kesempatan kadang kita lihat orang yang ruqyah nggak hafal ayat kursi, akhirnya dibenarkan sama jinnya yang ya. Jadi masya Allah, Abu Hurairah itu seperti itu. Beliau bilang apa ketika ditanya, apa itu takwa? Takwa itu ibarat Anda meniti sebuah jalan, yang jalan itu banyak duri, banyak longkak, ya, banyak lubang, banyak jalan terjal. Dia tanya balik kepada yang nanya, lantas apa yang Anda lakukan? Kalau itu adalah satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain, maka niscaya saya akan melalui jalan itu dengan hati-hati, dengan meniti, melihat betul-betul. Kalau ada penerangan, saya pakai penerangan, saya angkat sarung saya, celana saya biar nggak nyangkut gitu. Dia hati-hati betul. Itulah takwa, kata Abu Hurairah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ini adalah sepupu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Abdullah dan Abu Thalib itu saudara, ya, putra daripada Abdul Muthalib, itu saudara, jadi sepupu begitu ya. Rasulullah dan Abi Thalib itu, Ali bin Abi Thalib itu ditanya apa itu takwa, beliau mensifati takwa dengan 4 sifat. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil. Al-Jalil itu adalah satu di antara nama-nama Allah yang mulia, Al-Asmaul Husna. Kalau kita lihat ada nama orang Abdul Jalil, itu artinya hamba Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Al-Jalil itu artinya agung atau mulia, maha mulia atau maha agung. Abdul Jalil itu artinya hamba Allah yang maha mulia. Jadi takut kepada Allah itu adalah sifat takwa yang pertama. Takut kepada Allah itu ibadah, jamaah sekalian. Kalau kita takut kepada selain Allah, ini takutnya jatuhnya syirik. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perintah Allah dan itulah bagian daripada intisari agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, kalau takwa itu kalau dijelaskan mudah itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Tapi Ali bin Abi Thalib baru menjelaskan baru satu, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu luar biasa. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil, mengerjakan apa yang ada dalam wahyu Allah dan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi takut kepada Allah itu rukun iman. Al-amal bitanzil itu rukun Islam. Kita mengaku diri kita beriman, tidak sholat, tidak sempurna iman. Kita mengaku kita bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, nggak pernah satu amalan sunnah pun kita lakukan. Itu nggak sempurna iman dan Islam kita. Karena al-amalu bitanzil itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita bilang kita asyhadu an la ilaha illallah, kita yakin dengan itu masuk surga, kok enak sekali. Orang di SD, di sekolah itu untuk naik kelas dia harus ujian. Nilainya harus sekian untuk bisa naik ke kelas selanjutnya. Kita mau bayar surga itu pakai apa? Kita mau masuk surga hanya berangan-angan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dosa saya banyak, beres pasti. Kok enak? Orang jualan saja pengen bati butuh strategi, butuh cara. Dia cari tempat yang strategis, dia tokonya dia perbesar, dia ada karyawannya. Petani juga punya cara-caranya. Tukang ojek juga punya strategi, dia harus berangkat jam berapa, mangkal di mana, cari rute yang itu, strategi-strategi keduniaan yang butuh siasat taktik. Pelatih bola itu ngeracik strategi, ini lawan kita siapa nih? Ini sekarang lagi Euro sekarang. Euro nih jam 9 deh, selesai jam 11. Sejam istirahat jam 12 sampai jam 2 tuh ada lagi tuh. Terus jam 3 sampai jam 5 itu. Kok tahu? Ya kan ada jadwalnya. Paginya ada Copa Amerika. Kita yang suka-suka bola ini bulannya bulan gila bola sekarang.
Itu taktiknya pelatih itu berbeda-beda siapa lawannya. Lawan ini formasinya 4-3-3, ini 3-5-2, ini 4-1-4-1, terus beda-beda. Itu untuk memperoleh hasil, untuk menang. Kita ini tujuan kita surga, terus tidak ngapa-ngapain. Nah, mengherankan. Maka al-amalu bitanzil, mengerjakan apa yang Allah perintahkan ini tentu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Yang penting setiap hari kalau bisa ditingkatkan, makin tahun makin baik. Ya. Jadi wasiat itu kadang kita harus dapatkan dari mulut banyak orang. Ya. Ba'diyah maghrib itu adalah salah satu yang masnunah, mandubah, muakkadah. Salat ba'diyah maghrib itu luar biasa. Salat ba'diyah isya itu luar biasa. Jangan tinggalkan. Sesibuk-sibuk apapun kita di rumah, sempatkan. Kalau enggak bisa saking ngepetnya, baca cuma Fatihah saja habis ruku. Karena sholat sunnah itu yang penting Fatihahnya sempurna, rakaat pertama, rakaat kedua langsung ruku, enggak apa-apa. Itu sholat sunnah. Jangan pas jadi imam kayak gitu. Waladhdallin, amin, Allahu akbar. Udah. Kalau udah sendiri, habis Fatihah langsung. Sesibuk-sibuknya kita, kecil harapan kita kalau bilang nanti ya salat sunnah ba'diyah di rumah. Agak kecil saya yakin. Ketemu anak, ketemu istri, ada tamu, ada makanan, ada acara, buyar sudah. Sesibuk-sibuknya kita ba'da maghrib, ba'da isya itu salat masnunah, maktubah, muakkadah kerjakan. Subuh qabliyah. Nah, kalau zuhur itu qabliyah sama ba'diyah. Maghrib ba'diyah sama isya juga ba'diyah. Itu kalau bisa jangan tinggalkan. Usi nafsi wa iyyakum. Mal amalu bitanzil, mengerjakan apa yang terdapat dalam dua wahyu, kalamullah dan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sifat orang bertakwa setelah takut kepada Allah, mengamalkan apa yang menjadi tuntunan dan permintaan syariat adalah ar-ridha bil qalil. Ridho, qanaah, merasa puas, merasa cukup, merasa senang dengan meskipun yang nampaknya sedikit. Kok saya cuma segini ya? Kok dia segitu ya? Kok saya ini ya? Kok dia itu ya? Selama semakin kita membandingkan diri kita dengan orang lain, semakin dan selama itu kita akan merasa kufur nikmat. Ar-ridho bil qalil, al-qanaatu bil qalil, cukup, senang, puas, nyaman dengan yang nampaknya meskipun itu sedikit. Sedikit-sedikitnya kita coba bandingkan sama yang tadi pengangguran tadi yang dapat cuma sepotong roti itu. Saya yakin di rumah kita lebih banyak makanan kita dibanding dia. Dan dia bisa mengucapkan alhamdulillah dengan sedemikian dahsyat. Rasanya nggak pantas kita bilang ini sedikit rezeki kita tuh kayaknya nggak pantas kalau dibandingin dia yang cuma sepotong roti bisa bersyukur sedemikian. Ar-ridho bil qalil. Kalau sudah terbiasa dengan dapat sedikit, padahal nggak ada yang sedikit sebenarnya, banyak aja kita aja ngerasain. Ya, kalaupun kita nganggap itu sedikit, oke lah kita anggap sedikit. Kita terbiasa dapat sedikit lalu kita bersyukur, maka ketika dapat banyak itu syukur kita itu lebih nikmat rasanya. Ya, orang yang gajinya 500.000 sebulan, suatu saat dia dapat 2,5, itu bisa dia cium uang itu saking senangnya. Dia sujud syukur, tersungkur, menangis melihat uang. Orang yang gajinya 10 juta dapat suatu saat 2,5 juta, kebalikan dari yang pertama tadi, nangis dia. Karena nggak terbiasa mensyukuri yang sedikit, hanya menganggap dan maunya yang banyak. Jadi ar-ridho bil qalil, al-qanaatu bil qalil itu menjadi juga sifat-sifat orang yang bertakwa yang ketiga. Jadi kalau kita lihat atar-atar sahabat itu jamaah, memang Ali bin Abi Thalib ini sampai ada banyak buku yang menulis ungkapan-ungkapan beliau yang mulia. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat yang
Tikusnya ikut ngaji, dia luar biasa dah. Oh, jangan salah ya. Kita nih nggak tahu betul. Kalau kita ngelihat makhluk Allah yang seperti itu, jangan merasa lebih mulia. Ya, tikus dan semua hewan ini, ya, kecuali ada hewan-hewan yang nanti masuk ke surga, itu semuanya akan dijadikan debu sama Allah. Hewan melata, hewan berkaki 4, berkaki 3, berkaki 2 kalau ada, berkaki lebih dari itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala pada masa bilang kunu turaba, jadilah kalian debu. Mereka menjadikan debu. Nah, ketika di penghujung surat An-Naba itu apa ya? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kata orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke neraka, kalau kami tahu kami akan masuk neraka, ya laitani kuntu, saya lebih baik jadi debu aja kayak hewan-hewan itu. Lebih baik mereka menganggap atau minta jadi debu daripada dimasukkan ke neraka. Jadi hewan itu gak ada hisapnya, nyantai aja. Nah, kita ini ada hisapnya. Ya, kalau ada tikus, alhamdulillah. Ya. Tapi agak aneh tikus ya. Kalau kucing gitu, ya tapi nggak apa-apa lah. Nanti dia akan berdakwah di komunitasnya. Dia pengajian pada Isa. Ya. Sampai mana tuh itu? Aduh, tikus ini. Tikus mengganggu fokus ini. Oke, jadi waridho bil qalil, ridho kepada yang sedikit. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib ini mengungkapkan bahwasanya ciri-ciri keempat, yang ini adalah puncak daripada ciri-ciri orang bertakwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari atau waktu berpulang alias kematian. Orang beriman tuh setiap hari minimal 1 kali dia harus membayangkan mati. Usi nafsi. Coba bayangkan mati. Apapun. Sebelum tidur bisa. Ba'da sholat bisa. Minimal 1 hari. Sekali bayangkan mati. Saya ini akan mati. Harta segini nih saya akan tinggalkan. Anak istrinya akan saya tinggalkan. Rumah ini akan saya tinggalkan. Kendaraan saya akan tinggalkan. Baju ini akan dilepas. Akan ada yang mandikan saya. Baju yang kita pakai sekarang belum tentu kita yang buka nanti. Ini baju saya pakai ini bukan saya yang pakai, bisa jadi yang buka nanti. Baju-baju yang Bapak Ibu pakai sekarang bisa jadi bukan Bapak Ibu yang buka. Bayangkan sekali dalam sehari itu kita akan kembali. Itu insya Allah melembutkan hati. Dan inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wal isti'dad, mempersiapkan, yakinnya akan hidupnya akan berakhir. Yakin kita akan dimintai pertanggungjawaban, yakin kita akan ditanya. Maka Syekh Al-Azhar tuh pernah ngasih nasihat begini, kamu tuh nanti gak usah pikirkan siapa yang mandikan kamu, siapa yang nyolati kamu, udah itu urusannya jamaah, itu urusannya umat muslim, itu pasti yakin ada. Kita ini jamaah Masjid Agung, selama ninggal kita di Gubuk Baru dan sekitarnya, sudah kita akan di job sinilah tempat kita. Kecuali kita meninggalnya nanti di luar daerah, dalam perjalanan, naudzubillah dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi selama kita di sini, udah nggak pernah naik ke masjid, di sini tempat kita nanti. Ya. Akan ada yang mandikan kita, akan ada yang ngurus batang kurung, akan ada yang ngangkat kita, akan ada yang mandikan. Cuma yang kita persiapkan adalah isti'dad liyaumir rahil. Apa yang kita bawa? Keluarga nganter, ya, semua nganter. Ketika semuanya pulang, tinggal amal yang sama kita. Usi nafsi wa iyyakum. Ini 4 sifat. Takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ridho, qanaah, bersyukur dengan sesuatu yang nampaknya itu sedikit kecil sekali, bisa bersin itu luar biasa. Alhamdulillah. Keluar masjid, sandal kita masih ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, alhamdulillah juga. Tandanya sandal kita pernah ke masjid, keren. Sandal pernah hilang di masjid tuh keren. Alhamdulillah, sandal saya hilang di Masjid Agung misalnya. Tanda pernah ke sini. Tapi kalau di sini kadang harus cari ke 4 pintu dulu ya. Kadang dipakai orang wudu. Yang wudu juga harus tahu diri. Habis make, keluarnya dari situ, masuknya lewat sana.
Jadi kalau siapapun kita yang sandalnya nggak ada, jangan cepat-cepat kepedean. Alhamdulillah hilang. Ya, cari dulu, jangan-jangan masih di sini. Ya, so ini lebih ditekankan kepada saya orang yang make. Ya, tahulah, ya, tahu dirilah, ngambilnya di mana, kembalikannya juga di situ. Jadi ini 4 sifat takwa yang coba kita hayati, kita renungi, semoga menjadi bekal. Takut kepada Allah, ya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya sebisa dan semampu kita, dan terus sambil ditingkatkan. Bersyukur, bisa berkeringat bersyukur, bisa buang angin bersyukur, bisa makan, bisa mengeluarkan bersyukur, bisa tidur nyenyak bangun lagi bersyukur. Tidak ada satu detik pun dalam hidup ini yang tidak dalam selimut kasih sayang Allah. Yang terakhir, mempersiapkan diri bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usi nafsi wa iyyakum taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.